Setibanya Hancock di penjara, dia langsung disambut oleh para napi yang kebanyakan dari mereka dipenjara karena dijebloskan oleh Hancock sendiri. Di sana, ketika Hancock sedang berjalan, dia malah dicegat oleh dua narapidana. Kita namakan Uma dan Sibaka agar lebih mudah. Mereka berdua ialah napi yang sangat ditakuti, dihormati, disegani, serta disayangi. Hancock yang ingin terlihat baik meminta dengan sopan kalau dia hanya ingin lewat. Excuse me. Excuse me, please. Tapi karena Uma dan Sibaka yang sudah terlanjur emosi, justru tetap siaga menghadang Hancock. Lalu Hancock memperingatkan mereka berdua jika mereka tidak minggir, maka kepala Sibaka akan berada di dalam lubang tai si Uma. Semua napi pun kembali menertawakan Hancock. Dan inilah yang terjadi. Akibatnya, Ray harus menemui Hancock karena mendengar tuntutan si Hancock akan segera ditambahkan jika terus berkelakuan buruk kepada tahanan lain. Did you shove a man's head up another man's ass? Agar rencana awal tetap berjalan lancar, Ray sampai harus memaksa Hancock untuk bersabar sebentar lagi saat mencoba kabur dari sana. Hey! Get back! You're being a coward! What are you talking to, Ray? Stop pretending that you do not care. Hancock, you're going to be miserable the rest of your life. This plan, this process, just stay in here. Yang alhamdulillahnya Hancock pun mau mendengarkan. How are we gonna do that, Ray? Singkat cerita, semakin ke sini, kemauan Hancock untuk memperbaiki diri terus bertambah. Ray juga harus mengajarkannya dengan penuh kesabaran. And he's done a good job, so you might want to tell him he's done a good job. Good job. Good job. Not that I have to come for it, Ray, if he's done a good job. Dan seiring berjalannya waktu, publik mulai terlihat membutuhkan sosok Hancock yang mereka benci di awal. Buktinya, semenjak Hancock dalam jeruji, kasus kriminal terus tumbuh bagai jamur di musim hujan. Singkat cerita, pada suatu hari, terlihat Mary dan Aaron mengunjungi dan membawakan mie bakso Kak Nah untuk si Hancock. Hey, little buddy. Spaghetti madness. That's a good meatball. Dan Mary juga meminta Hancock untuk tidak mengecewakan suaminya karena Ray ialah sosok pria yang sangat baik. Ray is a good man. Here, Hancock. That's my favorite one. Sesaat sebelum pulang, terlihat Aaron memberikan mainan kesukaannya kepada Hancock sebagai respect kepadanya. And I want you to have it. That was nice. Justru karena ketulusan Ray dan keluarganya inilah yang membuat Hancock semakin termotivasi. Dan saat berada di lapangan, jika mau, Hancock bisa saja kabur dari sana kapan saja dan di mana saja. Bahkan saat bola basket justru memental keluar pagar, setelah mengambil bolanya, Hancock sempat terpikirkan untuk kabur saja. Namun, dia mengurungkan niatnya dan memilih untuk kembali ke area penjara. Dan setelah kejadian itu, untuk pertama kalinya Hancock mau berbagi di komunitas Curhat Dongkok. Semua orang pun sangat mengapresiasinya. Mr. Hancock? I'm Hancock and I drink and stuff. All right, thanks for sharing. Di sisi lain, kita diperlihatkan para pelaku kriminalitas makin berani muncul ke permukaan. Dan kali ini, para polisi dibuat kewalahan oleh para perampok bank. Bahkan, ada seorang polwan yang tertembak dan beberapa warga yang dipasangi bom di badan mereka.
Singkat cerita, tibalah momen yang amat sangat ditunggu oleh Hancock dan Ray tentunya, yaitu mendapat panggilan tugas dari Bapak Kapolda untuk membantu kepolisian mengatasi kriminalitas. You got a phone call. He needs your help. Hancock pun langsung bersiap mencukur bewoknya hanya dengan kuku, memakai pakaian superhero yang diberikan Ray, menuju ke lokasi dan mengatakan Good job. sebagai apresiasi. Tibanya di TKP, di tengah gempuran peluru, Hancock justru berjalan santai seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan saat melihat RPG tepat diarahkan kepadanya, bukannya menghindar atau melompat, tiarap, apalagi pula pingkui, Hancock hanya perlu menepisnya dengan tangan. Dan dia pun langsung menyelamatkan polwan yang tertembak. Di sini sangat jelas terlihat jika para perampok sebenarnya tidak ada niat untuk membunuh. Jika mereka ingin melakukannya, kenapa tidak bom saja mobilnya menggunakan RPG, peluru martil, meriam VOC, atau apapun itu? Intinya ledakan aja. Kenapa harus menembak dengan senjata lain? Dasar perampok bagong. Gitu aja perlu saya ajarin. Hehehehehehe. Lanjut, setelah ibu polwan terselamatkan, Hancock bergegas menuju ke dalam bank untuk menyelamatkan para sandera. Where'd he go? What is happening? What happened to him? Hancock langsung menghabisi para perampok satu persatu sampai hanya menyisakan si kepala rampok. Si kepala rampok yang tinggal sendirian mengancam Hancock dengan meledakkan semua sandera jika Hancock tidak membukakan brankas berisi uang untuknya. Small bills inside. $30 million. Do you know what this is? Dan sebagai informasi tambahan buat penonton, ia memberitahukan bahwa saklar bom yang sedang ia pegang dilengkapi dengan sistem pegas sehingga akan meledak jika tangannya terlepas. To each and every one of them. This is a spring-loaded... Boom. Hancock yang sudah terbebas dari pengaruh miras mempunyai ide yang sangat brilian ketika si kepala rampok menyebutnya dengan kata-kata toksik, You asshole. yaitu mengambil penutup lampu yang terbuat dari besi, memipihkannya dan menajamkan sisinya hanya menggunakan kuku. Lalu Hancock memotong pergelangan tangan si kepala rampok dengan melemparkannya. Alhasil, para sandera berhasil diselamatkan dan Hancock pun mendapatkan apresiasi dari warga seantero Amerika. Dan pada malamnya, mereka pun mengadakan pesta. Terlihat Hancock, Ray, dan Mary juga hadir di sana sebagai tamu spesial. Did you guys get used to this or what? You're from another planet. Singkat cerita, Ray bertanya kepada Hancock dari mana asal-usulnya. Miami. Woke up in a hospital. First thing I remember. Di sini, Hancock bahkan menganggap dirinya tidak memiliki kekuatan super sebelum insiden itu terjadi. But no ID, nothing. Went to sign out. Nurse asked me for my John Hancock. Hancock juga bertanya entah apa kesalahannya 80 tahun yang lalu sehingga membuat orang-orang sama sekali tidak mengakuinya. Nobody was there to claim me. Setelah Hancock mengatakannya, kita dapat melihat ekspresi Mary yang sangat mengundang konspirasi. Setelah pesta selesai, karena abuk parah, Hancock harus membopong Ray saat pulang. Hancock, tucking me in. Setelah Ray terlelap di tempat tidur, Hancock pun segera turun. Di dapur, sambil melamun, Mary terlihat ingin melepas cincin pernikahannya dengan Ray. Bagi teman-teman yang sudah memiliki pasangan, waspadalah ketika melihat pasangan Anda yang selalu memegang cincin pernikahan sambil melamun. Karena biasanya ini adalah pertanda jika dia mulai ragu dengan Anda. Jadi, segera yakinkan dia. Hehehehe. Lanjut, Hancock menemui Mary di dapur untuk berpamitan. Okay, thanks. Good night. Good night. Namun, setelah mengobrol yang terlihat canggung, Mary melihat bekas luka di tangan Hancock. You have a bruise on your head. Dia kembali terlihat seperti mengingat sesuatu.
Alhasil, mereka pun jadi kayak semut, yaitu saling beradu mulut saat berjumpa. Astagfirullah. Malam yang semakin jula, ditambah Mary takut digosipin tetangga, dia melakukan hal yang membuat saya, Anda, dan juga Hancock sangat terkejut. Di sini terbukti jikalau Mary juga memiliki kekuatan yang sama seperti Hancock. Dan dia juga mengancam Hancock jika sampai Ray mengetahui dirinya memiliki kekuatan super. If Ray finds out about me, you're dead. Kepagian harinya, si Ray yang baru terbangun pun dibuat kaget dengan melihat dapurnya yang sudah rusak bagaikan diamuk massa. Hancock sneezed. Untuk menutupi kejadian semalam, Mary mengatakan jika itu terjadi karena Hancock yang bersin dan membuat tembok rumahnya bolong. It's amazing that you slept through that. Singkat cerita, setibanya Hancock di sana untuk memastikan kejadian semalam, inilah yang terjadi. Dan dia akan melakukannya seharian jika Mary tidak menjelaskan siapa dirinya. Okay. And My place at 4 o'clock. whatever. He hurt you, didn't he? Beralih ke penjara, kita diperlihatkan si kepala rampok yang sedang mengajak Uma dan si Baka untuk kabur dari sana. Si kepala rampok yang masih sakit hati terus saja mengompori mereka berdua agar mereka mau membalaskan dendam kepada Hancock secara bersama-sama. How did it make you feel? Sore. Bad. And no one will give you, and you have to get your power back. Give you your power back. You have to go out and take it. We're gonna go find Hancock and get your power back. Singkat cerita, saat sore menjelang, terlihat Mary mendatangi kediaman Hancock. Bukan untuk tapi untuk menjelaskan dari makna asal mereka. You wanna do it? Di sini, apa yang kita tanyakan dari tadi pun akhirnya terungkap. Ask. We're the same. No. Ternyata, Mary juga berasal dari masa yang sama dengan Hancock. I'm stronger. Who are we? Beragam peradaban menyebut mereka dengan sebutan yang berbeda. Dewa, malaikat, itulah panggilan mereka dulu. Dan sekarang, kita menyebut mereka manusia super. Now all of a sudden it's superhero. Dikisahkan, dulu sangat banyak orang-orang seperti mereka. Setelah yang lain mati, sekarang hanya menyisakan mereka berdua saja. Namun, di sini Mary tidak menjelaskan apa penyebab yang lain mati. Lanjut, ketika Hancock bertanya, Who are we to each other? Mary pun menjawab. We're brother and sister. Namun, jelas Hancock tidak percaya begitu saja karena dari ciuman Mary semalam yang sangat mesra, aduhai, dan rinyah tentunya, jelas itu bukan ciuman untuk saudara. Sisters don't kiss brothers the way you kissed me last night. Karena Mary justru berdusta, Hancock berencana memberitahukan semuanya kepada si Ray. Let's go see how Ray feels about this. Melihat Hancock yang sudah lepas landas, Mary pun langsung mengejarnya. Hingga keduanya menabrak gunung dan terpelanting hingga mendarat di kota. Ketika di sana, Mary justru terus saja menyalahkan Hancock yang membuat Hancock terpaksa mengatakan hal kasar kepada si Mary. Little crazy lady Sama bubble. seperti Hancock, inilah yang membuat Mary sangat marah kepadanya. Bedanya, Mary jauh lebih kuat karena memiliki kekuatan layaknya Mpok Rara, yakni bisa mengendalikan alam dan cuaca. Jika kalian jeli, kalian sudah menyadarinya ketika melihat scene popcorn yang meledup-ledup di rumah Hancock. Cangcut, karena amarah yang tak terkendali, mereka membuat seisi kota rusak parah.
Tanpa sadar, mereka sudah menghancurkan gedung tempat Ray mengadakan meeting. Alhasil, Ray pun mengetahui bahwa bininya atau si Mary juga memiliki hubungan dengan si Hancock. I'm sorry. You're the most beautiful thing I've ever seen. I don't remember. Setibanya Mary di rumah, terlihat Ray sudah menunggunya dan meminta agar Mary menjelaskan semuanya. Di sini, semua plot twist pun akhirnya terungkap. Karena faktanya, Mary dan Hancock dulunya adalah suami istri yang sah. He's my husband. It's us now. Lalu, Mary juga menjelaskan, sekarang hanya tersisa mereka berdua, tapi tak bisa bersama. Karena jika mereka bersama, kekuatan mereka akan menghilang dan mati seperti yang lainnya. Me and him. It's just others paired up and died. Inilah alasan kenapa ekspresi Mary berubah di scene makan malam saat Hancock bercerita kejadian 80 tahun yang lalu. Now what? Didn't plan for this. Singkat cerita, pada malamnya saat Hancock berada di Indo April, perkataan Mary pun terbukti. Ketika menyelamatkan seseorang dari perampok, 9110. ia justru terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit saat perampok itu menembakinya. What? I'm taking the money. I can relate to that. But can you take it? It's not gonna work. What's happening? Singkat cerita, ketika Ray dan Aaron menjenguknya di rumah sakit, dia tidak sengaja melihat Mary yang sedang bersama Hancock, dan dia pun langsung minggat dari sana. Di sini, karena Hancock belum benar-benar yakin, Mary pun kembali meyakinkannya. You're becoming mortal. Being close has never happened this fast before. You have to leave. Close to our opposites, we lose our power. Why? So we can live human lives. What happened to us? Summer of 4 Dan dia juga menceritakan kejadian saat mereka bersama dahulu, long time ago. And we're becoming mortal like now. They came after me with swords. You saved me. Every time we're together, they come after you through me. Tak lama kemudian, tibalah si kepala rampok, Uma, dan si Baka untuk membalaskan dendam mereka. Dengan menggunakan senjata FF, Uma dan si Baka menembaki Hancock. Untuk melindungi Hancock, Mary menghadang mereka dan ia pun juga tertembak. Dengan tenaga yang tersisa, Hancock berusaha mengamankan Mary. Lalu, Hancock melempar si Baka keluar jendela. Ketika Hancock melawan Uma, Mary yang sedang ditangani para dokter pun seolah merasakan apa yang dirasakan Hancock. Singkat cerita, setelah si Uma mencium aspal, tibalah saatnya Hancock melawan si kepala rampok. All Hancock. You're no different. Shut her down, Hancock.
Di sini, dia sempat tertembak beberapa kali sehingga tak mampu lagi berdiri. Oh, we are all sincerely gonna miss you, superhero. Pada saat si kepala rampok ingin mengakhiri Hancock, tiba-tiba You didn't! dan si kepala rampok pun menjemput ajal sebelum sempat bertobat. Karena Hancock dibayar mahal oleh sang sutradara, dia pun bangkit kembali. Dan dia langsung pergi dari sana untuk menjauhi Mary karena dia sudah move on darinya. Walaupun sempat mengalami gagal fungsi, pada akhirnya Hancock berhasil lepas landas menjauh dari sana. Dan Ray akhirnya bisa bernafas lega karena istri tercinta kembali menghirup udara. Satu bulan kemudian, kita diperlihatkan Hancock yang sudah memahami keadaan. Sekarang, dia menyadari bahwa cinta sejati tidak selamanya harus memiliki, tapi akan lebih indah jika saling memahami. What about a tale of the hunt? Completely? Yeah, hang on. Lalu, dia menelpon si Ray yang sedang berada di pasar malam untuk menyuruhnya melihat ke atas. Hello. Ray, Hey, I've been trying to call you. are you outside? Yeah. Look up. I'm looking up. Saat melihatnya, Ray seolah tak percaya Hancock melukis logo ciptaannya di bulan. Thanks, baby. What? Hancock. Tamat. Gimana teman-teman? Sangat termotivasi bukan? Hancock yang di awal sangat dibenci oleh masyarakat karena aksi-aksinya selalu tidak memperhatikan keadaan sekitar, namun karena ketulusan seorang teman yaitu si Ray, Hancock mampu memperbaiki dirinya dan orang-orang pun menjadi respect kepadanya. Pesan moral yang dapat kita petik dari film ini adalah jika kita bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu keinginan, maka kita akan mendapatkannya. Walau terkadang sangat sulit untuk melaluinya, bahkan rasanya tidak mungkin, namun teruslah yakin berusaha dan jangan berputus asa karena sangat banyak jalan menuju Roma tidak pakai irama. Saya Azmi, mewakili diri sendiri berharap teman-teman menyukai cara saya bercerita karena inilah diri saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum.